Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan memberikan analisa saham mingguan ya. Saya sudah beberapa lama ini nggak membuat analisa mingguan ya, sudah sekitar 1 bulan. Namun ada beberapa yang request ya supaya dibuatkan. Jadi untuk minggu ini saya akan membuatkan lagi analisa saham mingguan. Oke, sebelumnya ada disclaimer on, jadi video ini merupakan analisa pribadi. Jadi saya cuma sharing, tidak ada ajakan ataupun rekomendasi. Semua resiko investasi ada di tangan masing-masing investor. Oke, saya akan langsung masuk saja. Yang pertama akan saya bahas dari IHSG-nya terlebih dahulu ya. Ini kalau kita lihat dari RTI, IHSG seminggu ini bergeraknya habis naik, terus sempat turun tajam, kemudian di closing naik lagi di hari Jumat. Nah, konon katanya ketika turun tajam ini, itu karena aksi investor lokal menjual saham-saham di portfolionya ya, untuk mengikuti IPO Bukalapak. Nah, karena IPO Bukalapak yang book building itu kan tanggal 19 itu harus good fund. Jadi dijual semua di tanggal ini ya 14. Karena ketika kita jual saham kan butuh waktu T+2 ya. Itu katanya sih seperti itu. Nah, yang lucunya ketika investor lokal melakukan aksi jual, investor asing itu malah justru melakukan aksi beli. Jadi investor asing di hari Jumat ini membukukan net buy 629 miliar. Selama 1 minggu, asing membukukan net buy 1,39 triliun. Jadi uang investor lokal ketahan di Bukalapak, asing malah masuk ke market IHSG. Nah, berikutnya coba kita lihat asing itu masuk ke saham apa aja sih. Ini kita bisa cek selama seminggu ya, tanggal 12 sampai 16. Asing itu paling banyak masuk di saham. Nah, yang pertama LPPF ya, ini ada berita corporate tentang Aurox atau apa itu yang masuk ke LPPF sebagai pemegang saham. Terus ada Inco dan Bank BRI 898, 277 dan 170. Nah, ini cukup besar di LPPF ya, sama di Inco. Terus yang paling banyak dijual oleh asing yaitu ini mencolok ya, 433 miliar. AMRT. Nah, ini yang paling banyak dijual. Kemudian ada EMTK dan SMMA. Itu adalah 3 saham yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing. Nah, sekarang saya akan masuk ke Excel. Nah, udah lama nih ya nggak ngeliat Excel ini. Oke, ini adalah metode BNF. Nah, mungkin untuk teman-teman subscriber saya yang baru, saya akan sedikit jelaskan di mana metode BNF ini saya ambil dari seorang dari Jepang, trader Jepang bernama Takashi Kotegawa. Metode ini, contohnya ini ya, SQMA ya. Membandingkan antara harga terakhir saham dengan harga simple moving average 25 hari ya. Jadi contohnya SQMI. Ketika harga terakhirnya 192, terus SMA 25-nya 256, berarti penurunannya antara 256 ke 192 ini sebesar 25%. Nah, jadi penurunannya itu dinamakan threshold. Seperti itu. Nah, ini screeningnya cukup susah ya, karena sampai sekarang belum ada tools yang bisa langsung saya SMA 25-nya berapa, terus saya bisa tahu thresholdnya berapa, itu enggak ada. Jadi kita harus cek ya, satu persatu. Nah, ini ada SQMI, SAMF, PEDES ya, bukan BEDES ya. OPMS, Kota, dan ASMI. Paling tinggi penurunannya thresholdnya adalah PEDES. Nah, coba kita cek ya. Yang pertama SQMI. SQMI ini seingat saya dia di tambang emas ya. SQMI. Nah, ini dia otomatis saham-saham yang masuk dalam metode BNF itu pasti saham-saham yang lagi downtrend abis. Karena metode ini adalah untuk counter trend. Ketika saham yang downtrend banyak, terus dia ada melakukan perlawanan, di situ baru masuk, dan margin yang diambil itu tidak terlalu besar, sekitar 7-10% aja untuk fast trade ya, memanfaatkan lagi downtrend ketika ada counter trend. Untuk SQMI sendiri coba kita lihat. Nah, ini ya SQMI, bid overnya tidak terlalu banyak ya guys, cuman volumenya cuman 128 juta. Kecil sekali. Jadi kalau mau masuk saham ini nggak bisa terlalu banyak ya. Terus yang kedua ada SAMF ya, ini ya. SAMF ini bid overnya masih agak lumayan, walaupun ya tetap aja nggak bisa masuk banyak sih. Cuman biasanya kalau dia lagi main saham-saham seperti ini tiba-tiba bid overnya gemuk.
Nah, ini ya dia habis downtrend habis. Biasanya saham-saham yang lagi downtrend parah gini ada mengalami counter trend, technical rebound. Seperti itu. Terus ada pedes. Nah, ini aduh ini susah dibeli juga ini. Offernya seperti gini, dibeli 50 juta sudah jadi top buyer nih. Terus ada OPMS. OPMS ini ARB, volumenya cukup besar ya. Nah, ini dia ARB kedua kalinya. Terus ada lagi yaitu Kota dan Asmi. Ini Kota, ini volumenya. Nah, ini yang masih cukup besar. Nah, ini Kota. Wih, downtrendnya parah ya. Dari 800-an tinggal 100 si Kota ini. Terakhir Asmi. Asmi ini salah satu grup dari Kresna. Padahal untuk Kresna Group ini kayak DMME ini diterbangkan semua ya. Tefas. Nah, ini harganya ngawur-ngawur. Tapi Asminya malah nggak kemana-mana ya. Nah ini bahkan cenderung hancur ya. Dari 980 drop ke level 400-an. Induknya itu keren. Nah ini keren. Keren ini salah satu saham favoritnya Pak TB ya di grup Stockholder. Nah itu adalah saham-saham yang dari BNF ya. Jadi teman-teman perlu ingat bukan berarti ini langsung dibeli tapi menunggu ketika ada counter trendnya. Ketika ada aksi beli. Jadi habis down terus tiba-tiba ada aksi beli di market, nah itu baru masuk dan untuk fast trade saja. Oke, berikutnya saya akan masuk ke yang untuk technical and broker summary ya. Yang pertama ada saham MPMX yang saya bahas yaitu di ini ya MPMX. Nah, MPMX selama seminggu ini big akumulasi dengan siapa ini? DX ya. DX bayarnya. Terus, nah ini ada boxnya itu di level ini ya, range-nya antara level 675 sampai ke level 760, kurang lebih ya. Nah, jadi dia ada potensi untuk mengejar ke level berapa saya kasih? 745 targetnya. Ada big akumulasi. Di sini risk reward-nya juga cukup menarik ya, karena batas cut loss-nya masih rendah. Ini adalah saham pertama yang saya masukkan ke dalam apa itu namanya daftar untuk kita masukkan watchlist ya minggu depan. Jadi dia ada di area support dengan big akumulasi selama 1 minggu. Targetnya 745. Berikutnya ada MLPL. Ini coba saya lihatkan chartnya. Nah ini sama boxnya seperti ini. Dia juga mirip ya ada di area bottom. Cuman untuk MLPL ini ada berita. Bentar saya kok lupa. MLPL news. Ada aksi korporasi kok. Saya agak lupa beritanya apa ya MLPL ini. Bla 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 bla. Gini makan coba bla 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 bla. Multipolar apa ya namanya saya lupa guys beritanya terlalu banyak ngelihat saham ya sampai lupa. Yang jelas dia ada satu katalis positif ya. Nah kalau kita lihat secara chartnya dia juga ada di area sekitar support. Nah ini ya ini untuk boxnya di level 810 kurang lebih ya. Dengan target di minggu ini ada di level 775. Untuk broker summary-nya masih netral, namun saya ada perhatikan mana MLPL. Nah, MLPL ini sempat dibawa turun cukup tajam ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini sempat dibawa turun cukup tajam di level 640 ya 635. Terus dia berhasil naik rebound ke level 675. Nah, kalau teman-teman mau lihat MLPL ada KI ya yang beli, yang jual adalah YU. Terus yang nomor 2 ada MG ini. Untuk 1 minggu BB, BB ini kentara sekali ya. BB 208.000 bulat angkanya, nggak ada lebih 1 lot pun ya. Di angka tinggi, dia average-nya di 746, nyangkut posisinya si BB ini. Nah, kita lihat apakah dia mau aksi beli lagi ya, karena untuk average seperti itu. Yang jual CCYP. CCYP ini sekuritas dari retail. Biasanya yang pakai retail. Oke, berikutnya ada saham AGII. Nah, ini ada
saham untuk oksigen, di mana sekarang ini sangat dibutuhkan ya di kondisi pandemi ini. Sekarang kan saya juga masih bingung ya, PPKM ini jadinya dilanjutkan atau enggak, karena beritanya masih simpang siur. Video ini saya buat tanggal 16 ya, 16 Juli. Hingga sekarang ini saya masih belum ada konfirmasi ya, antara apakah PPKM berakhir 20 Juli ataukah akan dilanjutkan. Nah, untuk AGI dia lagi uptrend ya, disertai dengan big akumulasi. Ini chartnya, targetnya kalau jauhnya di 1850 ya. Ini saya pasang di ya ini ya 1850. Jadi dia ada uptrend dengan big akumulasi dari saham AGII. Ini juga ada beritanya, kalau nggak salah ada fotonya Pak Jokowi ini ya. Nah ini Pak Jokowi sidak ke pabrik gas oksigen. Ya mungkin beliau memikirkan untuk supply ya, supply dari oksigen harus cukup. Jangan sampai kekurangan karena bisa berakibat fatal untuk penderita COVID ya. Seperti itu. Ini karena ada berita foto ini langsung AGII-nya naik cukup kencang hari ini. Mana AGII? Nah ini ya, naik 10,2% langsung. Efek Pak Jokowi. Coba kita lihat yang beli. Nah ini ada akumulasi besar-besaran dari PD. PD tapi kalau belinya sampai 13,2 ini agak mencurigakan ya. Karena PD ini kan sekuritas retail Indo Premier ya. Tapi kok bisa sampai lumayan besar ini? Ada kemungkinan ya ini mungkin big player yang pakai sekuritas PD. Terus berikutnya ada Waskita, WSKT. WSKT ini juga ada sentimen beritanya itu dia restruktur hutangnya disetujui 5 bank ini ya. 5 bank sepakat restruktur pinjaman Waskita 19,3 triliun. Artinya apa sih restruktur? Restruktur itu adalah ketika Waskita ini mempunyai hutang ke bank dan ketika itu jatuh tempo dan Waskita belum bisa membayar, dia mengajukan seperti relaksasi, penundaan pembayaran hutang ya. Bukan penundaan, tapi di schedule ulang. Penyekejulan ulang untuk hutang-hutangnya. Nah ini ternyata 5 bank ini setuju. BNI, Mandiri, BRI, BRIS, BCA, ini BUMN semua ya tentu saja. Kemungkinan setujunya juga cukup besar karena Waskita sendiri kan juga milik BUMN Waskita. Nah ini saya coba lihat secara chartnya. Di sini ini boxnya ya. Dia ada di sekitar area support dengan ada sedikit akumulasi ya, normal akumulasi dari broker BK. BK ini broker JP Morgan, seingat saya ya. JP Morgan, dia yang beli 1,5 miliar. Kalau selama 1 minggu JP Morgan beli 7,1. Yang jualan adalah YP. Nah ini yang nomor 2 NI, dia LG. Seperti itu. Kita bisa melihat dari pergerakan si JP Morgan. Ini asing atau enggak? Oh ya, ini BK-nya BK asing ya. Kita bisa melihat dari sini. Oke, jadi saya kasih 865 harga terakhir, targetnya di 945. Terus berikutnya ada saham Emrat, Mustika Ratu ya. Nah, ini seperti Sido, obat-obatan. Nah, ini dia sedang uptrend juga, menyentuh titik ini ya. Garis uptrendnya, terus dia naik langsung. Naik mendal ya. Ada small akumulasi di sini, di Emrat. Nah ini uptrend, harga terakhir 400 dengan target 430. Seperti itu. Untuk Emrat sendiri, bentar ya, saya coba. Ini hati-hati karena bid overnya agak tipis ya guys. Jadi volumenya satu hari cuma 581. Kalau mau masuk di sini harus hitung, jangan terlalu masuk langsung gede. Karena bisa muncul di sini. Ini ya, 100 juta saja ini sudah top buyer di sini. Jadi kalau kita masuk harus dihitung dengan volumenya, lotnya. Emrat. Oh ini ya cukup oke lah ya. Saya jarang mengamati untuk laporan keuangan Emrat. Nah porsi publiknya juga nggak terlalu gede. Ini 76%. 77% ya. Pas 77. Berarti publiknya cuma 23%. Ya kalau saham-saham seperti ini sebenarnya mudah untuk diterbangkan ya. Oke, next ada saham Bank BRI. Nah, BRI ini kan mau right issue jumbo ya. Dimana tanggal 22 nanti
dia akan mengadakan RUPS, RUPS. Ini harganya mendengar right issue turun terus ya. Cuman terakhir asing sudah mulai masuk lagi. Ini ya, asing sudah mulai masuk di garis yang biru ini. Mana? Nah ini, garis yang biru ini ya. Oke, yang masuk, loh kok aset? Asing kok aset? Bentar, coba saya cek ya. BBRI. Nah, BBRI ini BK. Loh, ini kok error berarti tadi ini ya. Oh, ini yang dari tanggal 12 ya. Nah, yang hari Jumat ini BK ya, JP Morgan. JP Morgan-nya asing harusnya. Nah, ini JP Morgan asing ya. Masuk sebanyak 117 miliar. Dengan harga rata-rata 3837. Ini tak tulis di sini aja lah. 3837. Hampir sama dengan closing-nya ya. 3840 kurang lebih. Nah, ini harga rata-rata JP Morgan di hari Jumat. Kalau kita lihat selama seminggu, yang nomor satunya adalah aset. Top buyer-nya 3775. Bentar, aset lokal kan ini. Ya, aset-aset lokal. Jadi belum tentu kalau sekuritasnya itu biasa dipakai asing, tapi dia bisa juga lokal ya, karena tergantung usernya yang beli siapa, bukan hanya dari sekuritasnya. Memang BK ini terkenal biasanya ya asing yang pakai. Nah, di sini kita lihat bahwa yang melakukan akumulasi adalah aset dan BK, dua sekuritas ini ya, dengan nominal kurang lebih sekitar 320 miliar. Terus yang jual sellernya cuman kaset 165M. Jadi untuk BRI sebenarnya masih ada potensi dia untuk melanjutkan technical rebound-nya ya. Walaupun kalau saham-saham seperti ini tentu kita nggak bisa berharap naiknya langsung berapa 10%, 15%, karena ini kan termasuk blue chips ya. Seperti itu. Jangan lupa tanggal 22 nanti ini ya. Tanggal 22 itu BRI mau RUPS ini di sini. Ini mau RUPS, RUPS, untuk menentukan final ya dari mungkin harga tebusnya berapa, kan belum keluar. Dia kan mau gabung dengan PNM dan PT Pegadaian. Oke, yang terakhir ini adalah saham. Nah, ini saham renyah ya. Saham crispy VRNA. Saya sempat beberapa kali sih main di sini. Nah, ini cuman nggak enaknya saham ini tuh kita masuknya kecil sekali lah biasanya. Cuman berapa? Mungkin sekitar 15-20 juta baru bisa main di sini. Kalau dimasukin besar, ambrol. Nah, ini saham VRNA ya. Ini ada biru, ini asing ya, pergerakan asing. Cuman kalau saham-saham seperti ini saya nggak terlalu melihat ya pergerakan asingnya. Berbeda kalau saham-saham blue chip ya, yang macam Telkom, BRI, BCA, itu karena yang paling banyak itu asing porsinya. VRNA mendekati MA25 ya. Ini ya, coklat ini MA25-nya. Di mana tadi? Harga terakhirnya 135, sekarang sideways. Broker summary-nya ya broker one week-nya masih distribusi. Saya pasang target 153. Nah, ini saya pasang target di sekitar 153 di sini. Levelnya untuk saham VRNA. Ini sebenarnya adalah titik supportnya VRNA. Cuman dia mendekati dari MA25-nya. Kita bisa, ini kalau ini benar-benar spekulan buy VRNA. Nah, ini teman-teman bisa lihat lotnya tipis sekali. Tapi kalau saham-saham seperti ini saya ingat ya, sekali naik itu bisa arah. Jadi saya masih ingat, jadi uang misalkan kita masuk 20 juta, kalau arah ya cukup lumayan lah ya untuk beli nasi pecel. Nah, VRNA ini. Ini kalau kita lihat secara broker summary, nggak bisa terlalu kelihatan memang di sini. Nah, ini kan kecil sekali ya. Buy sell-nya nggak bisa terlalu kelihatan. Nah, YPAR. Nah, ini benar. YPAR dulu juga yang bermain ya dua sekuritas ini. Oke, yang terakhir ini benar-benar spekulan buy ya. Jadi teman-teman harus pastikan menghitung kalau mau masuk, karena ini lotnya sangat amat kecil. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk watchlist buat minggu depan ya guys. Semoga dari watchlist ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Kalau teman-teman juga mempunyai watchlist yang lain, bisa bantu untuk tulis di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama berbagi. Oke, cukup sekian video hari ini. Semoga dapat membantu. Semoga teman-teman sehat selalu dan profit selalu. See you guys!